Puji Bapak Yahweh, kita akan buka ruang tanya jawab dan kita akan satukan hati dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh dalam Yesus Hamasiah. Kami tetap undang kehadiran Bapak Yahweh di tengah-tengah kami, menuntun di dalam acara tanya jawab ini supaya firman-Mu dinyatakan dengan dahsyat luar biasa, berakar, bertumbuh, yang membuat Suaranya kecil, akar Pak. bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa Yahweh, perlengkapi hidup kami terus di masa-masa menjelang daripada harpazo yang sudah tidak lama lagi ini. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, yang percaya katakan amen. Amin. Haleluya. Silakan Sister Welda, silakan. Terima kasih Pak Yosep Roy. Shalom semua teman-teman. Sebelum kita mulai sesi tanya jawab, ada hal-hal yang penting yang perlu kita perhatikan, yaitu satu, ruang tanya jawab ini adalah bagian dari kebaktian, jadi berpakaianlah yang sopan. Untuk yang kedua, untuk bertanya silakan tekan tombol raise hand terlebih dahulu. Ketiga, sesi tanya jawab ini bukan untuk perdebatan. Keempat, jumlah pertanyaan maksimum 3. Setelah itu, berikan kesempatan kepada yang lain. Dan jika masih ada pertanyaan lagi, bisa ditanyakan kembali setelah tidak ada yang bertanya. Yang kelima, kesaksian mohon fokus kepada inti kesaksian, sehingga tidak melebar keluar dari inti kesaksian. Keenam, kepada manusia Elohim yang mengikuti Zoom meeting ini agar memperhatikan latar belakang atau background saat kamera lagi on atau off supaya memakai simbol atau logo atau gambar yang sesuai dengan kebenaran kitab suci kita, bukan yang beraura duniawi. Yang ketujuh, bagi kita manusia Elohim yang mengikuti Zoom meeting ini supaya lebih memperhatikan lagi posisi on atau off dari kamera kita apabila melakukan kegiatan yang lain selain duduk ibadah. Mohon untuk meng-off-kan kamera supaya ibadah kita menjadi berkat buat semua yang mengikutinya. Demikian saya sampaikan untuk dapat kita perhatikan. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Shalom. Terima kasih Pak Yosep Roy. Haleluya, terima kasih Sister Welda, terima kasih. Sama-sama Pak. Mulai dari Bro Adi, silakan Bro Adi. Puji Bapak Yahweh, haleluya. Salam Pak Yosep Roy, Shalom. Sister Fang Fang, tim Arizona, dan semua saudara-saudari Bapak Ibu, manusia-manusia Elohim. Puji Bapak Yahweh, Dafar Elohim hari ini luar biasa, dan saya sangat excited sekali karena ini bicara tentang Yusuf, Pak Yosep Roy. Saya izin sharing sedikit Pak Yosep Roy, dan mungkin ada satu pertanyaan nanti yang akan saya ajukan. Ya, silakan. Dan jika kita bicara tentang Yosef, ini adalah bicara tentang kisah keluarga, di mana Yosef ini ada 12 bersaudara, sama seperti saya juga ada 12 bersaudara, saya anak ke-10, kalau Yosef itu anak ke-11 ya. Dan terasa sekali aura kekeluargaannya di sana, gimana 10 kakak beradik itu berkumpul, terus mengembalakan domba, terus disuruh oleh Yakub ya, menyuruh Yosef untuk mencari, untuk melihat kondisi keluarganya. Jadi kita bisa bayangkan seperti apa kondisi keluarga Yakub atau saudara-saudara, kehidupan saudara Yosef pada waktu itu. Pak Yosef Roy, tadi Pak Yosef Roy sempat bertanya hal yang terberat, yaitu fase keseharian atau fase sehari-harinya di dalam kesendirian Yosef, yaitu yang kita ketahui tadi sekitar ada 13 tahun. Jadi titik keseharian yang menjadi penentu tadi yang Pak Yosef katakan ya. Dan saya sangat-sangat setuju sekali untuk hal itu Pak Yosef Roy. Ya, karena eh, kehidupan kita sehari-hari terutama di dalam roh jiwa dan tubuh kita itu memang penentunya itu yaitu kesendirian kita, di mana di dalam kesendirian itu kita bergaul dengan Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, dan di dalam kesendirian itu pengandalan kita ada nggak sama Bapa Yahweh. Nah, kalau boleh saya sedikit sharing Pak Yosep Roy, saya mau sharing tentang anak saya Jojo.
Yang saya percaya Bapak Yahweh yang mempertemukan saya dengan Jojo, dan ini bentuk rencana Bapak Yahweh untuk memproses kehidupan saya dan untuk memproses kehidupan Jojo, untuk pemulihan saya dan Jojo. Luar biasa sekali karena saya juga waktu sebelum saya dipertemukan dengan Jojo, walaupun kesannya sangat mendadak, tiba-tiba saya punya anak. Jadi itu memang sebelumnya saya minta sama Bapak Yahweh, walaupun tidak minta secara langsung ingin punya anak, tapi saya hanya minta sama Bapak Yahweh tunjukkan buahnya. Kalau perjamuan Yesua itu boleh dilakukan setiap hari, boleh diambil setiap hari. Jadi jujur Pak Yosef Roy, saya sangat kewalahan menghadapi Jojo karena Jojo dipertemukan dengan saya umur 13 dan kita tahu umur 13 itu adalah umur peralihan di mana remaja ya. Jadi saya saat ini juga banyak belajar ya. Saya menuntut diri saya sekarang harus banyak belajar tentang parenting, tentang psikologi anak umur 13, 14, 15 tahun. Saya sekarang harus belajar karena saya mau menang di dalam pergumulan saya dengan Jojo. Bukan suatu hal yang gampang dan bukan satu hal yang mudah karena saya yakin dan percaya Bapak Yahweh menghadirkan Jojo di dalam kehidupan saya itu adalah sebuah rencananya yang indah untuk membentuk karakter saya, untuk eh, menyatakan kemuliaannya di dalam eh, kehidupan saya, Pak Yosef Roy, dan saya izin untuk membacakan Matius 7, Pak Yosef Roy. Matius 7 ayat ke-24 dan ayat ke-25 saya bacakan, Pak Yosef Roy. Dua macam dasar. Oleh karena itu, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, aku akan menyamakan dia dengan seorang yang bijaksana yang telah membangun rumahnya di atas batu karang. Ayat 25. Dan turunlah hujan dan datanglah banjir. Dan bertiuplah angin dan semua melanda atas rumah itu. Dan dia tidak runtuh karena dia telah difondasikan di atas batu karang. Jadi di akhir-akhir ini saya sering kali diingatkan oleh Ruah Yahweh Elohim tentang fondasi ini. Kalau Hamasya itu adalah batu karang kita. Yesua Hamasya harus mengisi setiap kesendirian kita. Karena segala aspek hidup saya saat ini memang harus ada campur tangan, ada otoritas dan ada kuasa, ada belas kasihan, ada anugerah Bapak Yahweh di dalam Yesua Hamasya yang ambil kendali. Pak Yosef Roy dan teman-teman semua. Jadi uh, ya baru-baru ini juga saya sekarang posisinya tidak sama Jojo. Jojo lagi saya tinggalkan karena saya ada urusan kerja di sini. Jadi kemarin semalam juga saya dapat kabar karena sebelumnya juga saya sudah dapat kabar dan saya sempat bicara sama dia membahas satu hal yaitu tentang uh, ya kenakalan kenakalan remaja lah ya. Salah satunya ngerokok ya Pak Yosef Roy dan dia kedapatan ngerokok. Jadi saya jadi bergumul gitu ya. Tapi saya percaya eh, seperti hal yang Bapak Yahweh lakukan kepada Yusuf. Bapak Yahweh senantiasa memberkati Yusuf, senantiasa menambahkan kasih dan penyertaannya kepada Yusuf sehingga Yusuf itu eh, bisa senantiasa memiliki roh yang luar biasa, hikmat yang luar biasa. Karena di hari-hari ini kalau kayak saya sendiri memang yang saya butuhkan hari-hari ini hanya hikmat samaim, hanya tuntunan dari Ruah Yahweh Elohim, hanya campur tangan Bapak Yahweh, tidak ada yang lain. Ya. Dan selama ini saya sudah merasakan campur tangan Bapak Yahweh yang dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan saya. Bahkan dimulai saat saya kecil sampai pada saat ini, detik ini, Bapak Yahweh berkasih karunia secara dahsyat dan luar biasa. Jadi
sama seperti yang Pak Yosep Ray bilang, kalau Yusuf itu dia belum bisa melihat ke depan. Tapi kalau kita kan sudah bisa melihat, apalagi kita di dalam tudung pelayanan menorah ini, Sister Hadasa Fangfang senantiasa memperlengkapi kita dengan hal-hal yang rohani dengan luar biasa, perjamuan senjata Elohim, deklarasi, itu adalah hal-hal yang memperlengkapi kita sehingga kita hidupnya ini akan senantiasa dibawa semakin naik bukan turun. Kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Seperti juga saya mau bacakan Roma 8 tadi yang Pak Yosef sampaikan, Roma 8 ayat 28. Dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi saya percaya, saya pilihan Bapak Yahweh, dan rencana Bapak Yahweh dan hidup saya ada di dalam rencana Bapak Yahweh. Jadi segala aspek kehidupan saya, segala yang saya alami, orang-orang yang saya ketemu, orang-orang yang saya dipertemukan itu, yang nyata-nyata memang Bapak Yahweh yang pertemukan, itu memang rencana Bapak Yahweh. Seperti kita melihat juga proses kisah dari Yusuf ya, yang awalnya itu, jadi kalau saya lihat Yusuf ini memang Bapak Yahweh yang atur semuanya di dalam rencananya dari awalnya mimpi. Jadi dia ditolak sama saudara-saudaranya karena mimpi. Jadi bukan karena Yusuf, tapi karena mimpinya ini kan Bapak Yahweh yang kasih. Sampai dia dibuang ke sumur, sampai dia dijual ke orang Midian, ke orang apa? Orang Ismail, sampai ke Potifar, dan sampai akhirnya dia menjadi orang nomor satu di Mesir. Ya, kalau di kitab suci dikatakan itu yang memisahkan kekuasaan dia sama Firaun itu hanya singgasananya atau hanya kursi tahtanya aja. Ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Dan itu yang menjadi apa ya, iman saya di hari-hari ini, Pak Yosef Roy, tentang Yusuf ini, bahwa endingnya Bapak Yahweh akan membawa kita kepada kemuliaan demi kemuliaannya, dan yang terutama kemuliaan yang dahsyat dan luar biasa itu kita akan diharpaso. Karena bicara kesendirian ini juga Pak Yosef Roy, karena kita harus sadar dan kita harus uh, ngerti bahwa musuh terbesar Adi adalah Adi. Jadi Adi harus bisa melawan Adi terlebih dahulu. Maka Adi bisa menguasai dan mengendalikan hidupnya. Dan ketika Adi bisa menguasai dan mengendalikan hidupnya, baru Adi bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Jadi itu yang perlu kita sadari dan ketahui, Pak Yosef Roy. Jadi memang luar biasa, saya sangat-sangat diberkati dengan Dafar Elohim, khususnya hari ini, Pak Yosef Roy. Karena kalau kita ingat yang di Kejadian 6 ayat 9, ini juga menjadi satu rahasia, bukan tentang kehidupan akhir zaman ini, bahwa kedatangan Yesua HaMasyiah itu seperti kejadian Nuh. Jadi saya akan bacakan Pak Yosef Roy, Kejadian 6 ayat 9. Inilah silsilah Nuh. Nuh adalah seorang pria yang benar. Ia tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh hidup bergaul dengan Elohim. Jadi di kesendirian kita itu sebenarnya power kita atau energi kita itu adalah bergaul dengan Elohim di tengah pergumulan kita, di tengah masalah demi masalah yang kita hadapi, di tengah penolakan keluarga kita, teman-teman kita, komunitas kita, gereja-gereja yang kita tinggalkan dulu. Itu kita mengandalkan Bapak Yahweh karena uh, kita kita mayoritas mengalami hal-hal seperti itu, Pak Yosef Roy. Demikian sharing saya, Pak Yosef Roy. Dan ada satu hal yang ingin saya tanyakan, Pak Yosef Roy, Ya, silakan. yaitu di Kejadian 39 ayat 2, Kejadian 39 ayat 2.
dan Yahweh menyertai Yusuf dan Yahweh menyertai Yosef dan dia menjadi seorang yang berhasil dan dia berada di rumah tuannya, orang Mesir itu. Apa dasar dari Bapak Yahweh menyertai Yusuf? Jadi segala aspek kehidupan Yusuf itu Bapak Yahweh sertai. Jadi Bapak Yahweh lindungi, Bapak Yahweh proteksi, bahkan Bapak Yahweh juga mengaruniakan dia eh, karunia untuk mengartikan mimpi Pak Yosef Roy. Saya tahu Pak Yosef Roy kalau Yusuf ini sebenarnya adalah eh, kalau Pak Yosef Roy katakan tadi dia adalah hak kesulungannya turun ke dia. Nah, tetapi kalau mungkin mungkin boleh Pak Yosef Roy jelaskan sebenarnya apa fondasinya sehingga Yusuf ini disertai secara dahsyat dan luar biasa. Karena seperti ini, kalau saya bandingkan dengan kisah dari Daniel, ya Daniel itu kan juga orang orang menjadi orang yang berkuasa juga di kerajaan Medo Persia dulu ya. Tetapi ada orang-orang yang iri ingin menjatuhkan dia. Tapi kalau saya lihat kisah dari Yusuf ini, dia kayaknya tidak ada yang iri sama dia. Kayaknya mulus jalannya. Demikian Pak Yosef Roy. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Ya, terima kasih untuk Brother Adi, untuk kesaksian-kesaksiannya. Mengenai Yosef, memang tidak banyak diceritakan dari sejak kelahirannya sampai usia 17. Tidak banyak. Sangat sedikit sekali, bahkan minim sekali ceritanya. Tapi satu hal yang kita bisa lihat dari hasil, ya dari hasil, anak ini masih muda. Dan pada saat dia diperintahkan oleh Yakub, itu ada di dalam Kejadian 37 ya. Ya, ada dalam Kejadian 37 ayat yang ke 13. Coba Brother Adi bisa bantu untuk baca. Siapa? Kejadian 37 ayat 13. Dan berkatalah Israel kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu sedang mengembala di dekat Sikem? Pergilah dan biarlah aku mengutus engkau kepada mereka. Dan dia berkata kepadanya, inilah aku. Ya, dan sebetulnya Yusuf sudah tahu bahwa saudara-saudaranya itu nggak ramah sama dia. Kejadian 7 ayat 4. Coba dibaca. Ah, Kejadian 37 ayat 4. Mohon maaf. Ada yang mau bantu untuk baca? Mungkin berada. Oke Pak, sorry, mic saya ketutup. Kejadian 7 ayat 4, dan saudara-saudaranya Jadi, melihat bahwa ayah mereka mencintai dia lebih daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya, dan mereka tidak mau menyapanya dengan ramah. iya. Jadi ini yang kita bisa deteksi dari pengalaman awal dari Yosef. Pengalaman awal dia sudah mendapatkan perlakuan yang berbeda. Ya, kita tahu bahwa akarnya itu sebetulnya Yakov lebih mengasihi Rachel daripada Lea. Ya, kita sudah tahu itu. Dan Rachel hanya punya 2 anak, sedangkan Lea punya 7. 6 laki-laki, 1 perempuan. Ditambahi lagi peristiwa Ruben, di mana Ruben menajiskan tempat petiduran ayahnya. Dan dari situlah favor atau perhatian atau apa ya, favor itu tepatnya apa ya? Bisa bantu nggak ya?
Perasaan ya Pak. Perkenan. Perkenanan. Ya, terima kasih, Pak. Perkenanan. Itu diarahkan ke Yosef. Ya, dengan terbuktinya diberikannya jubah yang maha indah itu. Ya, jadi disitulah proses berlangsung. Akan tetapi di satu sisi ternyata si Yakov ini dia betul-betul mempersiapkan Yosef, betul-betul mempersiapkan Yosef, ya dengan masa mudanya sehingga dan terbukti sebelum usia 20 dia sudah menjadi budak, tetapi dia memberikan quality yang luar biasa, outstanding. Saudara bisa lihat ya perjalanannya. Jadi itu sudah dipersiapkan dari orang tuanya, ya, si Yakov terutama. Dan dia tinggal bersama Yakov, dia diceritain semua rencana Elohim Yahweh, dia diceritai kisah Abraham, kisah Yisak, semuanya lengkap. Jadi dia betul-betul fokus di sana. Dan karena itulah dia ready, siap di sana. Nah, kalau kita aplikasikan di hidup kita masing-masing, hampir semua orang tua kita ini standarnya itu nggak seperti standar Yakov, betul kan? Ya mendidik anak ya asal-asalan aja, pokoknya asal tumbuh, pokoknya pendidikannya bisa mencapai, bisa kerja, bisa berusaha sendiri ya sudah selesai, dilepas seperti itu. Tetapi sebetulnya banyak titik kritikal yang hilang. Beda dengan orang-orang Yahudi, beda. Ya, sangat-sangat beda. Nah, belum lagi saudara dan saya tobatnya baru-baru saja. Baru usia 50, baru usia 40, baru usia 60. Untung-untung ada yang 70, 80. Ya, jadi nggak sempat mengalami pembentukan yang begitu baik seperti Yosef. Ya, syukur-syukur masih ada kesempatan begitu saja. Ya, jadi itu prosesnya adalah cukup panjang. Ya, sehingga Yusuf bisa mendapatkan perkenanan Elohim yang begitu luar biasa. Sehingga dia pada masa mudanya, usia 17, dia sudah dikasih mimpi tentang masa depannya dia. Betul kan? Itu kan mimpi masa depan. Yang pertama mimpi masa depan secara personalnya dia. Yang kedua, mimpi masa depan sebagai sebuah bangsa. Karena itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan 11 bintang dan 12 bintang yang kemarin saya jelaskan. Itu bicara mengenai the nation of Israel. Saudara bisa lihat di situ. Karena apa? Karena di dalam masa kecilnya sampai 17 tahun itu sebelum dia dalam tanda kutip diterkam oleh binatang buas, maksudnya adalah dipermainkan dan dijual sama saudara-saudaranya. Itu luar biasa loh. 17 tahun itu udah matangnya luar biasa. Saya kagum itu. Ya. Jadi proses inilah yang menentukan dia sehingga Yahweh menyertai Yosef. Ya, dan juga hak kesulungan ada di atasnya. Ya, ada di atasnya hak kesulungan. Jadi sangat luar biasa. Dan dari situ kita bisa melihat Elohim Yahweh menetapkan langkah-langkahnya, ya, menetapkan langkah-langkah dia. Nah, buat saudara dan saya yang dulu-dulunya orang tua kita nggak ada yang uh, tahu tentang pembentukan ini, ya ayatnya ada di dalam Roma 8:28 itu tadi, saudara. Segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi dia yang mengasihi Elohim dan yang masuk di dalam rencana Elohim. Jadi, saudara begitu sadar
aku harus ada tetap di dalam Yesua, Yesua di dalam hidup saudara. Ya jalanlah di situ, begitu. Ya jalanlah di situ. Kesulitan atau tidak, tetaplah jalan di situ. Dan ada penyertaan dari Ruah Yahweh Elohim. Sejarah yang berlalu tidak bisa diulangi. Ada yang bisa ngulangi? Nah, kalau saya mau diulangi ya lebih baik ya saya milih, bisa milih kan. Tapi kan tidak bisa. Kita tidak mungkin kembali lagi usia 20 gitu. Atau 10 tahun yang lalu gitu. Ya, atau 15 tahun yang lalu. Kalau bisa milih, ya saya milih bisa lihat ini semua. Ya 15, 20 tahun, 30, 40 tahun yang lalu ya saya sudah milih caranya Elohim Yahweh dengan cara yang baik dan benar. Tapi ternyata kan kenyataannya tidak demikian, saudara. Saya bisa lihat. Jadi apa yang kita bisa usahakan sekarang adalah semaksimal mungkin kita berpaut kepada Elohim Yahweh. Begitu. Kira-kira bisa dipahami ya, Bro Adi? Ya, puji Bapak Yahweh, Pak Yosef Roy. Jadi ada peranan dari orang tua yang Pasti. sangat penting di sini, Pak Yosef Roy ya. Oke, terima kasih Pak Yosef Roy. Bapak Yahweh berkati. Pasti. Ya, Om. ya, terima kasih. Jadi itu sangat penting sekali ya. Em, Diteruskan dari atas. Nah, masalahnya kan kebanyakan dari saudara dan saya kan orang tua kita ini penyembah dewa-dewa asing. Ini penyakit itu, saya bilang. Penyakit turunan. Ya. Ya, kenapa? Karena mereka saat menyembah dewa-dewa asing, firman Elohim mengatakan, aku akan menjatuhkan kutuk sampai keturunan yang keberapa itu? Keempat atau Ketiga, Pak. tiga, Keempat, ketiga. atau berapa itu? Dan itu kan nurun terus. Keempat, Pak. Empat ya, keempat ya. Itu nurun terus. Ya untung-untung kita bisa dikeluarkan gitu loh. Itu anugerah. Lah coba enggak. Akhirnya terus, saudara. Betul kan? Enggak usah jauh-jauh. Ya. Kakek saudara Natalan, ayah saudara Natalan, saudara ya Natalan. Ngajarin anak ya Natalan. Ini lah podo kan? Sama terus kan jalannya. Kecuali di stop, keluarin. Nah ini dia. Ya faktor ini tidak kita dapatkan. Tidak kita dapatkan. Ya, tahu-tahu dapatnya di pelayanan Menora 2 bulan yang lalu lagi. Waduh, apalagi itu. Umurnya sudah 60 tahun. Ya kan? Jadi banyak yang terbuang. Sama, semua sama. Buat saudara dan saya sebagai orang-orang goyim. Ya kita anugerah. Dapat pengenalan, dapat Elohim, ini anugerah. Ya dari sinilah kita harus melangkah. Ke depannya ya, yang salah jangan diteruskan ya. Stop. Dan kita semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Ya, untuk bisa tetap berpaut kepada Elohim ya. Ya, pasti ada faktor-faktor pengaruh yang lain ya. Nah, itu kita perangi ya. Harus dihancurkan. Kutuk-kutuk harus dihancurkan. Ya, terima kasih Bro Adi. Puji Bapak Yahweh. Saya beralih ke Sister Trivena. Silakan. Baik, terima kasih. Shalom Pak Yosef dan tim Arizona, juga semua teman-teman manusia Elohim. Haleluya, luar biasa. Terima kasih Pak Yosef, dan tentu sekali lagi saya meminta waktu, mungkin tidak 5 menit saja ya, untuk saya tidak mau menunggu. Kenapa? Jangan sampai setan mencuri lalu wah ini dan itu. Jadi saya langsung mau kembalikan segala kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Luar biasa. Makasih Pak Yosef untuk pengajaran hari ini. Haleluya. Saya sangat bersyukur, dan ketika tadi Pak Yosef mengajukan satu pertanyaan kepada kami, dalam posisi apa Yosef itu merasakan berat begitu ya. Saya jujur diem, saya merenungkan, saya tunggu saja Pak Yosef punya jawaban. Saya tidak mencoba menjawab ya. Ya, dan ya haleluya, memang tepat, itu hari-hari kita. Wah, gimana, kapan mau keluar ini, gimana begitu. Jadi perasaan-perasaan itu yang harus menunggu waktunya Bapak Yahweh tepat bagi kita ya. Puji Bapak Yahweh. Dari pelajaran yang saya terima hari ini, eh, dengan disertai tadi apa yang
Jadi dia berkaitan lagu pujian kau ku sembah. Itu Ruah Yahweh mengingatkan dua hal, ya. Yang pertama, lagu Kau Kusembah itu lagu awalnya yang kami selalu angkat itu Kusanjung Kau di tempat yang maha tinggi. Itu selalu itu lagu pujian ini lagu favorit waktu KKR. Punya Kusanjung Kau di tempat tinggi. Jadi selesainya itu nantinya Kau Kusembah itu wah, itu membawa satu hal benar-benar dia melihat siapa yang kita sembah. Yang mungkin dalam waktu lalu posisi yang eh, pengertian tertinggi seperti itu ya. Itu yang pertama. Jadi, wah saya nggak tahan. Aduh jamahan yang nggak tahan. Wah Bapak Yahweh, Engkau luar biasa. Saya bisa menemukan itu dalam proses 6 tahun itu kecelakaan. 6 tahun itu saya menemukan proses ini, menemukan nama yang sebenarnya. Yang kedua dari pertanyaan Pak Yosef tadi, saya diingatkan kembali tentang mimpi yang saya sudah pernah sharingkan kepada Ibu Hadasa juga, di mana saya itu dikunjungi Pak Yosef dan cucu, yaitu Elijah, yaitu beberapa bulan yang lalu. Ya, saya merenungkan cukup lama itu, lalu kemudian saya sharingkan kepada Ibu Hadasa mungkin tentang hal apa, tapi kemudian Ruah Yahweh mengajar. Kenapa? Karena mimpi itu Pak Yosef dan adik Elijah yang datang kepada saya. Kalau yang lain-lain seperti Pak Mahlon itu kan cuma Pak Yosef gitu ya di senggol gitu, maksudnya lalu ditatap tajam gitu. Yang lain-lain banyak yang didatangi untuk diingatkan gitu. Tapi saya diberikan satu mimpi bahwa Pak Yosef dan cucu Elijah datang. Elijah ya layaknya anak-anak dia duduk bukan duduk lah jongkok begitu dia bermain menulis-nulis gitu ya yang saya ingat dia nulis-nulis apa saya nggak tahu ya tapi kemudian saya mengerti. Nah, ketika saya merenungkan ini dan tadi diingatkan kembali, Yosef itu saya alami. Artinya apa? Proses yang terjadi pada Yosef itu saya alami. Dan sampai saat ini terus itu saya jalani. Jadi ketika Pak Yosef tadi mengatakan bahwa hari-harinya itulah yang sebetulnya terberat. Wah saudara, saya bisa merasakan ketika Ruah Yahweh ingatkan, proses Yosef kamu alami. Bagaimana dibuang, bagaimana ya segalanya yang mungkin uh, saya sendiri mereview bahwa saya mengatakan kok saya bisa sekuat ini ya. Ya, saya sering mengatakan kepada kakak bahkan beberapa kemarin waktu ketemuan juga saya sendiri bingung. Saya sempat juga mengatakan kepada Ibu Endang, saya sendiri ini bingung. Kok kekuatan saya seperti ini? Saya sendiri bingung, saudara. Ya, saya sempat cerita kepada Ibu Endang, ya aku sendiri ini mikir, kok bisa gitu ya? Bisa tetap begini-begini. Ya bahkan ketika kemarin baru pulang pun ya anak-anak ya gelepar gitu ya karena memang memang capek apa terlebih jujur saya akui saya pribadi karena saya harus menjaga secara jasmani dan rohani. Saya harus terus berperang ya untuk menjaga setiap kami dan juga ya semuanya. Itu betul-betul kalau secara fisik saya pengennya tidur, nanti Bapak ya ibadah sabat nanti. Itu kami baru sampai kurang lebih 1 jam. Tapi saya berusaha untuk mempersiapkan semuanya. Karena apa? Saya cinta Yahweh. Dan dia selalu mengingatkan apa? Proses Yosef masih kamu alami. Tapi saat ini saya percaya sudah mulai di puncak. Ya, karena yang saya harapkan harpaso sedikit lagi itu nanti puncak saya itu wow diberikan mahkota emas dan berbagai reward. Jadi ini yang diingatkan tentang pertama tentang Yosef, proses Yosef Trivena alami. Ya mungkin Yosef tidak mengalami patah tulang atau apa, tapi cambukan-cambukan dan berbagai macam. Tapi untuk porsi saya berbeda. Itu yang saya diberikan pengertian tentang mimpi saya dikunjungi Pak Yosef. Ya sisi lain gembala saya, tuntunan untuk rohani saya saat ini, dan yang kedua itulah arti daripada Yosef. Seperti saya percaya Pak Yosef juga mendalami arti daripada nama Yosef. Dan saya juga mengalami hal itu luar biasa, tapi menyenangkan saudara. Sekalipun hari-harinya itu luar biasa, tapi karena Ruah Yahweh memimpin, ya itu tadi, kok bisa ya, kuat lagi, kuat lagi, kuat lagi gitu. Terus yang kedua yaitu tentang Elijah, ya tentang Elia. Ketika Ruah Yahweh menerangkan kepada saya, kamu sementara atau ya mengalami proses Yosef, ya
kamu akan menikmati seorang yang bernama Elijah. Apa yang terjadi pada Elijah? Saudara tahu, Elia itu diapakan oleh Bapak Yahweh. Dalam pergaulan 300 tahun, setelah dia hidup 65 tahun, dia mengambil keputusan untuk hidup bergaul dengan Sang Pencipta Yahweh Sebaot. Dia diangkat hidup-hidup. Dan saya tidak mau mengatakan melebihkan, mengurangkan, tetapi itulah yang Ruah Yahweh janjikan. Yosef dan Elia mengunjungi aku. Sekalipun cuma anak kecil dan seorang apa, tapi ini nama yang dia mau ambil adalah nama Elia. Diangkat oleh Yahweh hidup-hidup. Dan saya punya iman, sekalipun saya pernah dibawa ke sana, tapi dikembalikan. Karena saya rindu punya pekerjaan-pekerjaan yang diperlihatkan, saya mengerjakan dan saya menemukan terlebih tumpuan iman saya. Saya percaya, harpazo saya alami. Karena Elia, haleluya. Ini yang saya tangkap saudara. Jadi, wah saya on fire terus. Sekalipun tadi malam juga waktu itu saya bergumul, siang hari itu, wah saya maaf Pak Yosef, saya tidak mengerjakan PR. Saya cuma bilang, saya serahkan semua padamu. Saya pengen, saya menyembah, saya pengen pulihin di badan. Karena yang paling saya ini, saya nggak mau sakit. Saya tidak mau sakit. Apapun saya tidak mau sakit. Di sini mulai tenggorokan biasa, karena biasa saya harus minum air panas. Tapi sepanjang perjalanan kan saya minumnya ya air biasa. Jadi wah, tapi puji Bapak ya sudah sebut tadi malam pakai minyak urapan, wah harus bisa. Saya nggak mau nggak keluar suara. Jadi puji Bapak Yahweh sudah bisa dengar, dan inilah dari bagian pertama, Yosef dan Elia, Ruah Yahweh ingatkan, kamu mengalami. Haleluya. Dan saya percaya saudara juga harus mengalami. Entah prosesnya seperti apa, kerjakanlah masing-masing sesuai porsi, seperti Pak Yosef ingatkan tadi. Haleluya. Ini yang pertama Pak Yosef, wah sudah cukup panjang, tapi saya percaya ini memberkati kita. Haleluya. Terus yang kedua, ya perjalanan kami ke Bekasi, lalu kemudian berlanjut ke Jakarta, itu bukan perjalanan biasa. Memang titik tolaknya itu adalah Sadok yang meminta naik kereta. Ya memang unik sih kalau Bapak Yahweh kerja ya. Karena memang Sadok belum pernah naik kereta, dan saya pernah berjanji ketika saya ke Jakarta waktu lalu donor darah, ya karena dia tidak bisa ikut. Lalu kemudian 3 mingguan yang lalu dia nagih, Mami, kok Sadok belum jadi naik kereta gitu. Waduh, saya bilang, wah iya saya janji ya. Oke, pas kebetulan waktu itulah proses untuk saya mencabut berkas dari Sulawesi Utara. Jadi saya langsung bilang gini, kalau Mami punya berkas keluar, paling tidak hari Senin dan hari Selasa yang saya urus, Mami urus, dan KTP serta kakak keluar, oke kita berangkat. Nggak mikir saudara, nggak tahu duit dari mana, pokoknya nggak mikir, pokoknya kita berangkat gitu ya. Oke. Betul, puji Bapak Yahweh, hari Senin berkas itu turun, kepala desa saya mengurus semuanya, karena memang mereka sangat menahan, Bu, nggak usahlah cabut berkas, Bu, biarin aja. Nanti Ibu ada apa-apa di sana, nanti kami yang membackup. Oh, nggak bisa, Pak, saya di sini. Karena rumah saya di sini apa semua. Jadi mereka sangat sayang dan menyayangkan untuk saya cabut berkas itu. Nah, hari Senin berkas turun, lalu hari Selasa, saya dan kakak ke Dukcapil untuk mengurus kepindahan. Dan sangat-sangat unik, karena saya sudah doakan, saya sudah janjikan, pokoknya kalau berkas itu sudah turun, KTP kakak sudah keluar, oke, kita akan berangkat naik kereta gitu ya. Mungkin terakhir kali, karena sebentar akan naik kereta kuda yang berapi. Haleluya. Jadi hari Selasa pagi kami start dari sini, dan unik di lampu merah, di salah satu lampu merah, itu karena setiap ini lampu hijau, lampu hijau, lampu hijau ya, dan di satu titik itu lampu merah, kami tertahan. Dan ternyata di depan kami itu ada 3 kendaraan, 1 mobil, 2 motor. Yang motor 1 di depan laki-laki, yang di belakang itu perempuan. Dia pakai jaket berwarna merah marun. Lalu ada 1 kalimat, ya 2 kata dalam tulisan itu, Unisma Bekasi. Pertama saya nggak ngeh saudara, biasa aja gitu ya. Kedua saya nggak ngeh, tapi kemudian lampu merah menuju ke kuning, lalu mau hijau, Ruah Yahweh bentak saya, kamu nggak perhatikan gitu ya. Apaan gitu? Nggak apaan ya. Wah, melotot lagi. Unisma Bekasi. Mbak foto, mbak foto. Nggak sempat foto, udah hijau dulu saudara. Jadi saya ingat Unisma Bekasi. Oke, saya suruh mbak saya catat. Ya, saya pukul Bapak Yahweh mengizinkan gitu ya. Saya bilang, Bapak Yahweh mengizinkan. Oke, gitu. Kakak saya bilang, apaan sih pukul-pukul gitu ya. Enggak, catat aja Unisma Bekasi. Saya langsung speak in touch, saya bergerak, pokoknya saya mbak motor itu nggak tahu.
nggak mikir bonyang ngeng gitu sampai di Dukcapil. Setelah sampai di Capil, saya cerita dengan kakak, wah luar biasa. Kita berjalan bukan cuma naik kereta, tapi kita akan ke Bekasi. Apa yang terjadi di Bekasi nggak tahu. Setelah sampai rumah saya doa, semuanya saya ajukan seperti sekia Bapak Yahweh, KTP, kakak sudah turun. Janjiku naik kereta, duitnya mana? Saya bilang duitnya mana Bapak Yahweh? Harus pesen tiket nih gitu. Oke, duitnya mana? Oke. Sudah. Serta itu saya berdoa bilang, saya renungkan terus kenapa Bekasi? Diingatkanlah Pak Herwin dan Ibu Endang serta Om Marut. Saya diingatkan, oke, siap. Karena memang ya salah satu Om Marut dan Ibu Endang waktu saya konfirmasi, karena kalau Ruwayawe suruh saya hubungi, saya percaya Ruwayawe juga sudah kerja di sana, seperti peristiwa Cornelius mengutus kepada Petrus ya. Itu sudah terjadi komunikasi di apa. Jadi ketika sampaikan, wah mereka excited sekali, yes sudah, haleluya. Rencananya untuk pesankan hotel di antara rumah mereka. Ini saya belum dapat konfirmasi ada uang nih saudara, tapi udah planning, udah planning. Ternyata Ibu Endang dan dan Pak Herwin menyampaikan saya sudah diskusi dengan suami, tinggal saja di rumah kami. Haleluya. Akhirnya tinggallah di rumah Pak Herwin dan Ibu Endang selama 2 hari. Haleluya. Dan kami mengadakan pertemuan yang saya tidak mau bahwa segala sesuatu itu kami berjalan dengan Ruah Yahweh, dan Ruah Yahweh inilah menorah. Jadi saya mau dimanapun kami pergi dan berada, menorah ada bagian kami. Jadi saya komunikasikan dengan Ibu Hadasa, boleh nggak begini. Oke, sudah terjadi. Tapi yang unik saudara, semua itu sudah terplanning. Lalu kemudian uangnya mana gitu ya. Luar biasa. Bapak Yahweh menyiapkan. Wah, ada yang menghubungi. Saya mau sebutkan nggak? Orangnya udah ketawa-tawa tuh. Jadi luar biasa. Oke, saya kirim nomor rekening untuk jalan, untuk berangkatnya gampang, nanti pulangnya Ruah Yahweh akan atur gitu. Pokoknya kalau Ruah Yahweh udah jalan aja. Ini memang berjalan dengan iman. Haleluya. Nah unik saudara, ketika naik kereta, ya saya sempat kirimkan ke Ibu Hadasa juga, itu tempat duduk kami luar biasa. Dari situ saja mulai diajar. Bahkan waktu hari Selasa kami mau berangkat, itu rencana saya itu memang udah bilang jam 3 kita berangkat. Oke, itu maksudnya berangkat. Tapi ternyata jam 1:30 udah suruh ibadah. Vena ibadah gitu. Jadi kok baru 1:30 Ruah Yahweh gitu saya bilang kan. Enggak ibadah gitu, saya ibadah. Memang suasana sudah mendung ya. Dan dari tempat saya ke tempat untuk menunggu bus itu kurang lebih ya 300 meter harus jalan. Untuk saya itu memang perjuangan berat kalau untuk jalan ya, motor nggak ada ya, tinggal satu kan harus bolak-balik. Lalu apa? Oke, saya taat. Jam 1:30 kami ibadah, kami makan tubuh darah Yesua ya, kami lakukan seperti biasa deklarasi sebelum berangkat. Dan setelah berangkat udah langsung kami seperti bangsa Israel, ayo berangkat. Pas lagi nunggu bus, wah hujan deras saudara, deras sekali hujannya. Waduh, hujan deras begini gimana naik bus? Sudah, tunggu sedikit. Ada bus sampai basah-basahan, dicegang nggak boleh, nggak bisa, nggak ada yang berhenti. Lagi 5 menit jam 3 saudara, datanglah bis Mercedes-Benz, luar biasa ya. Kakak saya yang cegah, ternyata boleh. Dan ketika naik di bus, saudara tahu tepatnya jam berapa? Jam 3. Tempatnya naik jam 3 dan busnya itu wah VIP, memang bus baru, tempat duduknya nyaman, cuma dingin karena basah kuyup. Dan setelah itu tidak berhenti. Naik kereta. Tiket kami adalah 898 DE 9 berapa ya. Tapi kan saya dengan Sadok itu 8 DE, di sebelah sini hanya 2 orang. Nah, di depan saya itu 7 DE gitu ya. Itu kosong. Begitu saya masuk kan saya sudah berdoakan dalam nama Yesua Masa dikuduskan dari segala aura apapun negatif gitu ya. Nah, kakak saya itu 9 ini yang kursinya 3 untuk 3 orang. Waduh Bapak Yahweh, sendiri mereka udah ditidurin orang. Nah, saya hanya bilang, kalau 2 perhentian terakhir kursi di depan saya ini tidak diduduki orang, kalian pindah sini gitu ya. Puji Bapak Yahweh, nggak ada yang dudukin saudara. Sampai kami sampai. Dan
mulai tengah malam saya biasa menyembah, saya sekalipun di kereta buah raming bodoh amat gitu. Saya diarahkan ke nomor itu. 8 DE dan 7 DE. Wah, angka unik saudara. Ya, angka unik. Saya catat gini ya. 8 DE itu bisa diberikan hikmat begini. Kehidupan diraih melalui daftar Elohim. Unik kan? Kehidupan diraih melalui daftar Elohim. Kemudian untuk 7 DE, itu 7 artinya apa? Kesempurnaan. Kesempurnaan itu juga hanya melalui daftar Elohim. Wah, itu menjadi bekal saudara. Wah, bukan kebetulan. Oke, terus berjalan, berjalan. Mau sampai saya deklarasi sendiri, saya tidak perjamuan karena keretanya cukup repot juga. Saya deklarasi, saya kibarkan ini pokoknya seperti orang mau berperang. Anak saya yang sewot, Mami, sudahlah pakai begitu, Mami. Saya bilang, dalam nama Yesus ya, aura-aura di Bekasi disingkirkan gitu ya, haleluya, luar biasa. Dan akhirnya kami turun, dijemput Pak Herwin, dan luar biasa nikmati. Dan kemudian ya kami boleh bertemu, ada Ibu Elisabat, ada beberapa manusia Elohim yang lain yang tergabung juga di Zoom, dan itulah yang terjadi. Dan kemudian untuk hari Kamisnya, kami naik kereta, karena ini berbicara peneguhan, ya saya mendapatkan 2 peneguhan. Kami naik kereta dan kami tiba satu hotel yang Bapak Yahweh juga sudah bayarkan, ya, ya termasuk hotelnya bintang 4. Ini berbicara angka ya, berbicara angka. Jadi wah saya sangat bersyukur. Kembali dalet ya, dalet. Jadi pintu itu masih terbuka, saudara. Dan ketika kami sampai di hotel, lalu kami biasa berdoa, mengucap syukur, dan saya bersihkan semua aura-aura situ ya. Dan setelah itu silakan untuk istirahat, dan ketemulah orang yang ingin bertemu dengan kami, ya memang baru the first time ya, ya luar biasa, dan mereka membawa jalan dan semuanya lah pokoknya. Dan yang sangat unik karena saya tahu pasti orangnya nggak mau disebutkan, tapi biarkan nanti Bapak Yahweh yang tahu, dia memberkati, haleluya. Yang unik ketika beliau memberikan satu snack untuk kami, saya pikir snack semua ya, makanan ringan untuk anak-anak. Tapi ternyata ketika saya naik ke atas di kamar, lalu saya berdoa, saudara, saya diteguhkan lagi. Haleluya. Bersoraklah bagi Yahweh. Haleluya, haleluya. Haleluya. Menorah. Yang pertama Ruah Yahweh ingatkan yang ada di sini. Dan yang kedua Ruah Yahweh ingatkan menorah. Bahkan dia memberikan, dan sangat-sangat, wah itu di luar 1 Korintus 2 ayat 9. Betul-betul itu di luar pikiran. Ketika saya berdoa, saya nggak berhenti menangis, saya bersujud, saya mengucap syukur kepada Bapak Yahweh, luar biasa. Itu di luar daripada benak pikiran. Dan kemudian itu saya padatkan. Ketika kami pulang, karena tiket kereta habis, maka kami beralih ke bus. Saya nggak ngerti rencana Bapak Yahweh. Nunggunya pun lama. Kami tiba jam 1 di terminal, nanti berangkatnya jam 7. Mateng, saudara. Betul-betul. Tapi nggak pernah berhenti ngunyah. Sampai orang lihat, Bu, jajan aja. Anak-anak. Jajan aja, jajan aja. Saya pikir ini betul-betul pemeliharaan Elia. Ya, melalui janda di Sarfat. Wah, makan terus. Nggak kenyang-kenyang itu anak-anak. Habis beli ini, warungnya sampai bingung. Beli terus nih. Uangnya juga 50.000 semua nih, saya nggak ngerti. Itu menjadi kesaksian, dan tetap kami berdoa. Kemudian ketika jam 7, akhirnya datanglah. Angka 7 lagi, saudara. Jam 7 bus datang, kami naik. Dan setelah tengah malam, ya biasa saya tetap berdoa, sekalipun di mana saya tetap speak in tongues, saya melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Bapak Yahweh. Lalu waktu tadi Mazmur 16 deklarasi Ibu Adasa sampaikan itu kan di situ, saya bacakan ya Pak Yosef ya. Ya, ayat silakan. 5, Mazmur 16 ayat 5. Yahweh adalah bagian warisanku dan pialaku. Engkaulah yang akan meneguhkan undiku.
Ayat 6, tali pengukur telah jatuh kepadaku di tempat yang menyenangkan. Ya, aku memiliki warisan yang indah. Saudara, ketika di bus, karena tadi diingatkan, saya foto sih, saya foto. Eh, Legasi itu artinya apa? Legacy. Iya, Pengesahan. bisa bisa Warisan. diartikan warisan nggak? Saya cari di Google apa translate kok warisan bukan ya? Enggak. Boleh ada yang lebih menekan, saya belum ngerti ini. Legasi ya. Warisan. Ketika tadi ya Peninggalan atau warisan. warisan. Oke, puji Bapak Yahweh. Ketika tadi deklarasi Mazmur itu, saya langsung diingatkan, aku berikan satu kalimat itu, legasi. Legasi ya, saya nggak tahu pronunciation-nya gimana. Tapi ketika saya cari tahu itu warisan. Saudara pengen ngerti warisan yang diberikan oleh Bapak Yahweh dalam kehidupan kita. Menorah. Ini akan kita nikmati sampai selamanya. Itu yang dia buka. Inilah warisan kita. Kalau kita mau sama-sama mengalami harpazo, tinggallah dalam tuntunan menorah. Maaf, saya tidak meninggikan Pak Yosef, saya tidak meninggikan Ibu Adasa. Tapi saya belajar berjalan dengan menorah atau ruah Yahweh. Dan dia memberikan kepada saya. Inilah warisan kita. Warisan yang kata Yesua bilang, ngengat dan karat itu tidak akan memakan. Tapi warisan itu kita akan nikmati. Kita sendiri akan menerima. Luar biasa. Itu kelanjutannya tadi. Dan luar biasa. Luar biasa. Yang terakhir, ketika kita menyembah tadi, ya, di lagu pujian yang selanjutnya juga sama hal yang tadi, saat ku sembah kau. Itu ada seperti tali yang turun dari atas. Dia saling turun ya. Dia tidak melipat, tapi dia turun. Dia satu tali tapi turun. Itulah lidah berapi. Saya nggak ngerti maksudnya, itu tali yang berapi yang turun menjamah kita semua. Tetapi yang dijelaskan oleh Ibu Hadasa tadi, yang seperti kain yang panjang itu ada yang tidak mau diikat. Artinya licin ya, nggak tahu. Udah mau diikat lagi dengan ya maksudnya proses dengan api ya. Ada yang mau meloloskan, maksudnya nggak mau. Jadi ya saya pikir nggak mau terima warisan gitu ya. Tapi kalau saya mau, karena saya menerima peneguhan luar biasa. Dafar Elohim menyatakan, bahkan kitab Torah menyatakan dua saksi sah. Dua saksi sah. Ya, dua saksi sah. Dan ini ada buktinya. Yang pertama, saya telah mencari selama 6 tahun, saya mendapatkannya. Kalau saya tidak mendapatkannya, pasti saya tidak bersama saudara saat ini. Yang kedua, saya diteguhkan. Menorah, itulah tudung yang terakhir. Apapun bentuknya, saya menerima itu dan saya mau belajar taat. Terserah saudara, karena setiap saat ini pemurnian api sedang terjadi. Jadi sekali lagi, terimalah warisan itu, karena inilah bentuk kasih sayang Bapa Yahweh untuk kita. Karena kehidupan hanya diraih dengan dafar Elohim. Dafar Elohim sudah kita terima yang paling spektakuler. Ini dafar Elohim yang keras, saudara, bukan bubur. Jadi memang orang-orang yang bertahan saja yang mau terima. Kalau nggak mau terima ya nanti setiap hari pasti kita keluar. Seperti Yosef bertahan 6 hari. Saya juga belajar bertahan. Seperti matiin listrik apa semua. Silakan. Hidup saya milik Yahweh karena saya sudah memiliki warisan. Dan yang terakhir, kesempurnaan, angka 7. Dafar Elohim adalah yang menyempurnakan kita. Puji Bapak Yahweh, segala kemuliaan bagi Yahweh Yeshua. Ini yang dapat saya sampaikan, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Dan bila kita full senyum, karena itu salah satu kriteria tadi ya, untuk tidak memiliki muka pepaya. Kalau bahasa Jawa bilang, muka lu pepaya gitu ya, nggak punya senyum gitu ya. Tapi sekarang diubahlah menjadi muka yang penuh dengan senyum. Karena itu pun menjadi berkat bagi sekeliling kita. Puji Bapak Yahweh, Bapak yang berkati dan salam. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Sister Trivena. Ya, puji Bapak Yahweh. Memang kita digiring. Sadar atau tidak sadar, kita bersyukur. Kalau saudara sudah sampai di titik ini, ada tangan yang tak terlihat, yang berkuasa, yang luar biasa,
yang nuntun saudara semua, nuntun saya juga. Pertama-tama saya juga memilih menorah itu nggak ngerti sama sekali nggak ngerti. Iya, saya cuman kagum saja, lihat yang ada di Yerusalem, cuman itu saja. Menorah. Tapi untuk dalam, mengenai angka 7, mengenai angka 4 dan 7, 3, kemudian eh, bunga badamnya atau macam-macamnya, makna-maknanya, apalagi Yeshua saat itu masih jauh, jauh sekali. Jadi saya sama sekali nggak ada pengertian. Tapi uniknya, kok tiba-tiba saya mulai startnya kan di Facebook. Saya ganti ya dengan nama pelayanan menorah gitu. Ya, em, saat itu memang saya punya pakai nama tempe gitu ya, karena gara-gara dulu jualan tempe. Jadi sempat jualan tempe, terus akhirnya banyak yang gabung di Facebook saya saat itu. Terus kemudian saya stop, bingung, masa mau pakai tempe terus padahal nggak produksi tempe. Saudara, di Indonesia tempe memang murah, tapi di sini tempe punya harga, saudara. Ya, jadi saat itu saya pikir ini sayang kalau ditutup gitu. Nah, akhirnya tiba-tiba punya ide Ruaya Elohim yang nuntun pakai menorah, pelayanan menorah seperti itu. Ya padahal saat itu saya juga ada Facebook lain yang namanya lain juga untuk ministry. Tapi entah mengapa kok saya taruh di situ. Nggak ngerti, tapi ujung-ujungnya saya baru ngerti ya sekarang ini. Ya sekarang-sekarang ini ternyata Ruaya Elohim menggiring. Ya puji Bapak Yahweh. Ini penggenapan-penggenapan dalam journey persis, persis ya kira-kira mirip kalau seperti beberapa bulan yang lalu kita ada di kota Kings apa ya Kingston ya yang ada di Ohio saat ke Ark ya banyak kode-kode yang terbuka di sana luar biasa ya. Jadi kalau bagiannya Sister Trivena ada 8 DE sama 7 DE ya, kita ada bagian kotanya, kota Kingston, dan juga ada banyak saya sudah cerita di sana ya. Puji Bapak Yahweh. Dua hal saja yang saya ingin luruskan supaya teman-teman semua nggak bingung. Tadi Sister Trivena mengatakan bahwa Elia berjalan 300 tahun. Nah, itu sebetulnya diidentikan dengan Henok, ya, dengan Henok, ya. Nah, jadi Henok usianya yang 300 tahun berjalan dengan Elohim 300 tahun dan usia 365 dia terangkat, ya. Jadi Elia nggak tertulis usianya 300 tahunan. Ya, jadi teman-teman nggak sampai kebingungan. Jadi yang disamakan di sini adalah peristiwa rapture-nya. Mohon maaf, peristiwa harpazo. Ya, harpazonya yang disamakan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara juga hati-hati jangan minum air panas. Ya, karena terbakar. Jadi minum air hangat. Ya, jangan minum air panas. Jadi hati-hati. Maksudnya saya biasa minumnya air nggak kepanas sekali ya, nggak semangat lah, terlalu semangat. Oke, betul betul. Cuma nanti ada pikiran-pikiran yang mengatakan, wih hebat sekali nih, Sister Trivena bisa minum air panas. Wah, mantap ini. Ya, jadi maksudnya adalah air hangat, saudara ya. Oke, puji Bapak Yahweh. Iya, haleluya. Iya, tadi saya lihat Sister Eti Menorah sebelum Pak Yokanan. Apakah Sister Eti Menorah? Tadi saya lihat raise hand. Iya, salam Pak Yosef Roy bersama semua teman-teman sekalian Ibu Trivena, Bro Adi. Yang pertama saya mengucapkan banyak syukur. Tadi Prof. Kudus begitu luar biasa bekerja atas saya ketika puji-pujian itu saya menangis dari awal sampai akhir. Kenapa saya sampai kok menangis terus? Kenapa? Ternyata kesendirian dalam keseharian itu yang tadi perjalanan Pak Yosef, Pak Yusuf itu menggambarkan kehidupan saya
Bahwa ini memang saya ada dalam kesendirian. Ketika Tuhan ingin memproses kita seperti tadi dikatakan Bro Adi di dalam Roma 8:8, bahwa di situ ketika kita ingin dibentuk, ketika kita ingin dipakai, itu banyak hal yang kita alami. Nah, yang menjadi saya sangat sedih adalah bahwa saya tidak mampu bisa membimbing, melatih, membawa suami, bahkan anak-anak saya, bahkan keluarga saya gitu. Karena tadi dikatakan bahwa saya selalu tertarik pada Pak Yusuf harus terus bertumbuh, berakar dan berbuah. Nah, bukti buah saya ini apa? Saya yang selalu sedih. Walaupun dalam saya mengajar, dalam saya ke sekolah, saya selalu mengajar ke anak-anak. Itu mari kita kembali kepada akal Ibrani, mari kita kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya, bahwa nama Allah yang setiap hari kalian sebutkan itu sesungguhnya namanya Yahweh. Walaupun banyak guru-guru yang mengatakan itu sesat, itu ajaran yang tidak benar, tapi saya harus lakukan itu. Saya mengatakan bahwa itu harus saya lakukan biar banyak orang di timur sini mengenal Yahweh. Karena jujur bahwa mungkin satu kabupaten sini, yang mungkin saya yang sudah ada dipakai dalam menorah ini, sudah ada dalam kebenaran ini, dan ini satu mujizat yang sungguh luar biasa. Bahkan tadi ketika pujian itu Kak Angel pimpin pujian, saya menangis terus, tapi saya tetap speak in tongues. Dan di situ ada kuasa jamahan Tuhan begitu besar luar biasa. Sesungguhnya saya ini sebenarnya sudah dipakai sejak dulu, tapi tiba-tiba muncul tuh kasih mula-mula. Ketika dulu saya sering ada di sebuah rumah, atau ketika saya bekerja, ketika saya melayani, di situ ada kesuksesan, di situ ada berkat yang melimpah. Tapi saya tidak sadar, saya berpikir itu kebetulan, bukan kuasa Roh Kudus. Tapi ketika tadi saya mendengar Pak Yosef Roy bicara, waduh, ternyata selama ini saya abaikan begitu banyak sentuhan-sentuhan Bapak Yahweh terhadap saya. Saya menganggap bahwa semua yang terjadi dalam hidup saya itu adalah perjuangan saya, itu terjadi secara kebetulan, tapi ternyata dari pembelajaran tadi mengajarkan saya bahwa semua yang engkau lakukan ada dalam pengaturan Tuhan, ada dalam pengaturan Bapak Yahweh, dan engkau tinggal menjalaninya, engkau tinggal meneruskannya untuk bagaimana mempertahankan imanmu, karena sebentar lagi hari Paskah. Tadi saya melihat limit waktu yang begitu dekat, Bapak Yosef itu, waduh, ini saya belum, dulu memang saya sering membaca firman Tuhan sudah dari Kejadian sampai Wahyu selesai, sudah 2 kali, tapi maknanya belum tertanam dalam roh jiwa tubuh saya gitu. Jadi ini merupakan satu panggilan Bapak Yahweh untuk mari kita di limit akhir ini kita membawa keselamatan bagi keluarga kita membawa buah bagi orang di sekitar kita. Bapak dan Mama saya juga sudah tua. Saya punya keinginan untuk datang ke mereka, untuk mendoakan mereka. Ketika ada pendeta saya diskusi bersama dia bilang, lu kalau itu gereja YouTube terus, kalau lu mati terus siapa yang mau kubur? Saya ingat kembali apa yang dikatakan Pak Yosef Roy. Ada polisi, ada tentara, ada bagian-bagian orang yang punya pekerjaan seperti itu. Terus ingat saya berpikir, sudahlah, kalau misalnya Tuhan, misalnya Bapak Yahweh, mengizinkan saya untuk masa tua Bapak saya, bisa saya doakan, bisa saya bawa kepada keselamatan, kepada menorah kepada Bapak Yahweh, biar ketika Bapak akan meninggal, saya cuma doa Bapak kami saja. Ya itu seperti itu, karena ketika orang sudah meninggal, tidak ada hubungan lagi dengan manusia. Tapi bagaimana selagi dia masih hidup ini, kita memperkatakan iman kepada Bapak dan Mama yang sudah tua. Bapak dan Mama saya, mungkin saya sementara ini puasa, saya berdoa untuk saya ke mereka untuk doakan sebelum mereka meninggal, minimal mereka ada di dalam bahtera keselamatan yang sudah diajarkan oleh Bapak Yesus. Saya sangat bersyukur bahwa Tuhan mengingatkan saya kembali kepada kasih mula-mula itu. Bapak Yesus bersama teman-teman, terima kasih ketika saya ada dalam komunitas ini, begitu banyak berkat yang saya alami secara rohani dan sungguh sempurna luar biasa. Mungkin di dalam gambar saya, di potret saya itu gelap karena saya di kamar ketika mengikuti kegiatan ini, tidak berani terbuka-buka gitu. Jadi minta maaf jika selama saya bergabung tidak terlalu menunjukkan profil saya, tapi di hati saya tetap ada untuk Tuhan. Terima kasih Pak Yosef Roy. Salam. Haleluya, Tuhan Bapak yang memberkati kita semua. Ya, terima kasih Silvi.
Tadi Sister Eti mengungkapkan satu hal buat saudara dan saya, bahwa sebetulnya Elohim Yahweh sudah menyatakan, cuman tidak disadari. Jadi ada hal-hal yang terlewatkan. Saya mau kasih sama saudara semua 2 ayat yang ada di dalam Amsal pasal 20 dan 21. Mohon maaf, Amsal 1 ya, pasal 1 ayat 20 dan 21. Amsal 1 ayat 20 dan 21. Silakan, ada yang mau membaca? Saya bacakan Pak Yosef Roy. Silakan. Amsal 1 ayat 20 dan 21 ya Pak. Ya. Perikopnya hikmat memberi peringatan. Ayat 20. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Dia memperdengarkan suaranya di alun-alun. 21. Dia berseru-seru di pusat tempat orang berkumpul. Ketika gerbang dibuka di dalam kota, dia mengucapkan kata-katanya. Amin. Terima kasih. Saudara perhatikan. Dikatakan bahwa hikmat itu berseru nyaring. Dan hikmat ini di satu titik dalam Amsal itu merepresentasikan Dafar, yaitu Yeshua. Sebetulnya itu sudah diucapkan di mana-mana. Di jalan-jalan, di tempat berkumpul, ya, di mana-mana. Di tembok-tembok, di mana-mana. Tetapi seringkali manusia itu mengabaikan. Ini dia. Saya bisa lihat. Jadi kelewatan, terabaikan. Padahal itu sudah ada, sudah diucapkan, ya, diperdengarkan, bahkan di kota, di pintu gerbang, dimanapun itu sudah ada. Tapi seringkali, ya termasuk saya, terlewatkan. Jadi kalau kita mau coba lebih perlahan-lahan dengan teliti dan dipimpin Ruach Yahweh Elohim, Ruach Yahweh Elohim akan mengingatkan, iya, sebetulnya dia sudah bicara. Begitu. Melalui hal-hal yang sederhana. Ini tidak dikatakan bahwa hikmat berselalu melalui gulungan kitab. Tidak loh. Di ayat ini, Amsal 1 ayat 20-21, tidak dikatakan bahwa hikmat berbicara melalui gulungan kitab. Tidak. Tapi dia berkata, dia menyerukan di jalan-jalan, di alun-alun, ya, di lapangan-lapangan, di pusat tempat orang berkumpul, di pintu gerbang, ya, di dalam kota, di mana saja. Tapi masalahnya adalah seringkali manusia terlewatkan. Ya, jadi kita bersyukur kalau kita dapat pemahaman ini dan mulai saat ini kita jauh lebih peka. Ya, jauh lebih peka untuk dapat menerima perkataan hikmat, tapi ingat, harus hati-hati, jangan hikmat yang dari dunia, tapi hikmat yang dari Syamayim. Bisa lihat ya, karena dunia ini pun juga punya hikmat, tapi hikmatnya menipu. Jadi kita harus hati-hati, ya, supaya saudara tidak jatuh, tidak terpeleset, ya, tidak terkecoh dengan spirit-spirit dunia ini. Ya, puji Bapa Yahweh. Ya, terima kasih Sister Eti untuk kesaksian-kesaksiannya. Haleluya, puji Bapa Yahweh. Saya beralih ke Pak Yokanan, silakan Pak Yokanan. Baik, terima kasih Bapak Yosheprom, Shalom. Shalom. Selamat siang. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang kepada saya, dan saya sangat berterima kasih atas Dafar Elohim yang pada hari ini dijelaskan oleh Bapak Roy yang sungguh di luar dugaan kita. Banyak hal-hal yang tergali pada akhir-akhir pembahasan kitab Kejadian ini. Dan satu hal yang saya nanti akan sampaikan untuk penegasan saja terhadap clue yang saya ambil dari pembahasan pada hari ini tadi. Dan yang kedua, saya terima kasih kepada
sisters and brother yang telah menyampaikan kesaksian-kesaksian yang membangun sesama iman kita di dalam grup pelayanan dalam pelayanan menorah, di dalam grup manusia Elohim ini, baik kesaksian-kesaksian seperti ini maupun kesaksian-kesaksian di dalam grup menorah, grup manusia Elohim. Pada saat ini saya ada satu clue yang saya melihat di dalam pasal 7 Kitab Kejadian pasal 39 ayat 7 tadi, bahwa seorang istri Potifar itu dia memandang Yusuf dan dia tertarik dengan Yosef. Mohon maaf, ini Yosef ya atau Yusuf ya, tertarik kepada Yusuf karena Yusuf itu menurut pandangannya dia adalah cakep dan boleh dikatakanlah tampan dan juga perilakunya baik. Oleh karena itu, istri Potifar ini mumpung tidak ada siapa-siapa di rumahnya, dia menggoda si Yusuf ini atau Yosef ini. Ini yang saya agak berpikir lama tadi malam ketika menjawab pertanyaan dalam PR yang disampaikan itu. Rupa-rupanya tidak hanya perempuan yang dikisahkan di kitab ini yang tertarik dengan lawan jenisnya. Dulu-dulu ada seperti Daud tertarik dengan wanita Betseba. Kemudian si Ruben juga, kakaknya si Yusuf ini, lalu paling parah itu tertarik dengan ibu, walaupun yang bukan yang melahirkan dia. Kemudian saya juga waktu itu mendengar bahwa di zaman pembinasaan manusia pertama kali di muka bumi ini, zaman Nuh itu, di situ manusia tak peduli lagi. Tidak pedulinya kawin mengawini satu sama lain. Bahkan malaikat itu pun yang datang kepada Lot di rumahnya itu dikerjakan oleh orang-orang laki-laki dan pemuda satu kota di Sodom dan Gomora itu. Jadi di sini saya mengambil satu clue bahwa ini salah satu rupanya yang harus kita perhatikan, pergaulan yang tidak senonoh di hadapan Tuhan ini menjadi harus diwaspadai pada zaman akhir ini. Kemudian di dalam keluarga saya pada tanggal 16 Oktober yang lalu, saya itu diminta oleh anak-anak dari kakak saya itu untuk menghadiri peradilan adat tentang adiknya yang paling bungsu itu laki-laki, istrinya itu lalu meminta cerai dengan dia. Dan ini terang-terangan. Sebelumnya, 1 minggu berikutnya istrinya itu lari dari rumah, dan tidak beberapa lama itu dia WhatsApp kakak suaminya ini, keponakan saya itu di WA, bahwa saya tidak lagi dengan adikmu karena tidak cocok dengan saya sudah cocok betul dengan abang yang ini, laki-laki saya ini yang baru ini. Loh, saya bilang diceritakan gitu dengan saya. Wah, garang sekali setan zaman-zaman ini. Dia menceraikan istrinya. Lalu mungkin mereka itu, ya jelaslah suaminya itu juga diceraikan, lalu merasa bingung di rumah. Dia sudah punya anak 2,
Nah, kemudian pada tanggal 16 Oktober yang lalu ada oleh pihak dari perempuan itu tidak setuju juga rupanya anaknya itu menceraikan diri lalu kawin dengan orang lain. Rupanya itu akibat inilah main-main HP zaman sekarang. Mudah sekali dengan HP itu rupanya pacaran sekarang. Tidak tahu peduli sudah bersuami atau beranak atau beristri seperti itu. Maka karena itu saling membandingkan satu sama lain terjadilah namanya itu perzinahan karena di luar pasangan kita. Nah, itu akan diadili dengan adat. Lalu saya berpikir, bagaimana saya ini harus pergi kalau itu pun bertentangan dengan iman saya. Saya sekarang sudah mengikut Bapak Yahweh, tidak boleh ikut-ikut seperti itu. Tetapi di samping itu pula, saya tetap bertanya kepada Ruach Aba Yahweh Elohim, karena pada tanggal 15 seperti waktu saya tanyakan itu, apabila ada sesuatu kamu harus minta dulu dengan yang dekat dengan kamu, yaitu Ruach Yahweh Elohim. Itu yang dekat dengan kamu. Maka saya berbicara dengan beliau, pergi atau tidak ini. Besok lalu saya dikuatkan untuk pergi. Lalu apa yang harus saya katakan? Saya belum dikasih jawaban itu. Tetapi saya tetap pergi, dan pada sidang adat itu saya rasanya ya memang saya tidak puas. Kalau dengan hukum positif ya pastilah kita rasa puas seperti itu, karena hanya dipakai kalau di hukum positif itu hukum perdata, dan itu kalau saya lihat hukum perdata pasal 27. Kemudian tidak disinggung hukum perdananya pasal 284. Lalu ketika saya datang di tempat itu, di situ sudah ramai orang berkumpul dari kedua belah pihak, juga laki-laki dan perempuan yang istri dari keponakan saya ini ada, dan mereka disidang. Terus saya lihat pemuka-pemuka adat, segala polisi datang. Dan pada kesempatan itu dibuka oleh seorang polisi. Ya, di desa itu saya pengalaman pada waktu saya pernah aktif jadi pegawai negeri dulu, pernah ditugaskan sebagai kepala wilayah. Disitulah ketika itu rupanya yang pertama kali diminta untuk berbicara adalah saya. Lah, apa saya harus bicarakan ini? Saya lalu berbicara tentang itu, bahwa hati-hati, posisi saya ini sebagai anak-anak Elohim, saya hanya berdiri di tengah-tengah. Saya bilang, oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya tidak akan, walaupun yang menjadi masalah di sini adalah ini yang laki-laki ini adalah anak kakak saya yang tertua. Karena bapaknya sudah meninggal, maka kakaknya minta saya hadir pada hari ini sampai mau keluar air matanya, saya bilang. Karena kami tidak ada yang laki-laki yang tertua lagi. Itu sebab saya datang ke tempat ini. Dan ketika pun saya datang di tempat ini, saya bilang, saya minta seluruh yang hadir pada kesempatan ini, tua atau muda, supaya mendengar. Mohon maaf ini Pak Polisi, Pak Ketua Adat, Damang apapun namanya, saya akan berbicara secara umum. Saya tidak akan memenangkan keponakan saya ini, tapi saya hanya berbicara dengan hukum positif saja. Hukum pidana ini kena pasal 284, saya bilang. Karena ini berbicara tentang perzinahan. Kalau orang itu kawin dan mengawini sedangkan masih ada yang bersuami atau beristri, itu adalah zina. Nanti turunan hukumannya, silahkan Pak Polisi lebih tahu, saya bilang dengan ini. Kemudian yang kedua, hukum perdata juga kena pasal 27.
orang hanya cukup beristri satu atau bersuami satu, kalau lebih daripada satu itu adalah pelanggaran tentang zina. Dan hukum turunannya, hukumannya berapa, nanti silahkan dilihat. Lalu saya berbicara banyak, tolong kepada saudara-saudara semua yang ada di desa ini yang hadir, supaya memperhatikan hukum positif, dan nanti di sini pun saya tidak campur ikut tangan dalam hukum-hukum yang sudah akan disepakati, hukum adat. Nah, jadi untuk itu pada kesempatan ini saya berdiri netral, tetapi siapapun yang ada di situ dia harus menghormati hukum positif ini, artinya kurang atau sama dengan hukum yang ada di kita, di kitab kita, bahwa perzinahan itu tidak boleh. Apalagi Tuhan Yesus berkata bahwa perzinahan tidak hanya bersifat jasmani tapi rohani. Melihat orang saja lalu kita menginginkannya, itu sudah berzina, kata Tuhan Yesus HaMashiach. Jadi ini saya sampaikan pada saat itu. Kemudian saya tidak mau mengatakan salam atau pakai salam-salam yang lain ketika saya masih aktif dulu. Salam agama ini, banyaklah, hampir 1 depak yang kita hormati pakai salam itu. Cukup saya mengatakan shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Nah, itu yang saya sampaikan. Kemudian kembali pada clue ini tadi, bahwa rupanya yang sampai sekarang saya melihat di keluarga saya saja terjadi, seperti keponakan ini tadi, terjadi kawin mengawini satu sama lain. Dan juga dalam keluarganya Yakub ini, Ruben, kemudian Ruben ini, kemudian Yusuf ini atau Yosef ini mau diajak oleh istri tuannya, istri Potifar, untuk melakukan bersetubuh dengan dia, karena menurut dia ada waktu luang untuk itu. Tetapi itu pun kalau saya melihat pasal berikutnya, lalu ketika dia membuat alibi itu, dia berkata bahwa dia berteriak karena si Yusuf ini mau memperkosa dia, lalu berteriak. Lah, berteriak dengan siapa tadi? Dia bilang itu tempatnya kosong. Padahal ada juga rupanya di situ. Dari situ saja sudah kelihatan bahwa ini adalah suatu alibi yang disampaikan oleh istri Potifar ini. Rupanya ada clue-clue besar yang disampaikan oleh Bapak tadi, Bapak Roy, bahwa ini adalah rencana Bapak Yahweh terhadap Yusuf atau Yosef, karena dia inilah merupakan representasi daripada Yeshua HaMashiach berikutnya yang tiada diketahui. Dan tentu walaupun ini hanya clue, tadi disampaikan pada terakhir pula, hati-hati pada zaman kita ini dalam rangka menantikan, dalam rangka kita membekali diri kita sendiri dengan supaya kita mencapai atau ikut di dalam undangan atau di dalam harpazo bersama Tuhan kita Yesus HaMashiach, maka kita diminta betul-betul untuk mawas diri tentang hal ini. Terutama bagi saya yang baru menerima ini kurang lebih 2 tahun, nama Yahweh Yeshua, nama kudus ini. Maka untuk itu pada kesempatan ini, karena ini merupakan clue walaupun kecil dan sedikit, ditambah dengan yang tadi luas dan besar, ditambah lagi minggu depan untuk menghabiskan untuk penjelasan satu kitab Kejadian atau Bereshit ini, maka untuk ini saya minta sedikit komentar dari Bapak terhadap saya ini tadi, apa yang saya sampaikan, di mana letak kekeliruan-kekeliruan saya, sehingga ini menjadikan bagi kita semua berkat dalam kegiatan hari ini. Terima kasih, itu yang saya sampaikan untuk penegasan dalam clue pasal 39 ayat 7 ini. Terima kasih Bapak Roy, itu yang saya sampaikan. Haleluya. Terima kasih Pak Yohanan.
Ya, tadi kita lihat dari Kejadian 39 ayat 6 ya, karena dikatakan bahwa Yosef itu baik sikapnya dan elok parasnya. Saya mulai dari sini dulu aja. Ini satu kisah yang flow, jadi mengalir, ya mengalir. Saya akan awali dari sini. Apakah Elohim Yahweh menentukan? Apakah Elohim Yahweh menentukan peristiwa ini harus terjadi? Tidak, Pak, menurut saya. Ya, jadi jawabannya adalah tidak. Oh, Elohim Yahweh tidak menentukan, tetapi Elohim Yahweh tahu terlebih dahulu. Ini beda. Ini beda. Ya, jadi Elohim Yahweh tidak menentukan. Manusia punya kehendak bebas. Malaikat-malaikat dan juga makhluk-makhluk syamayim, makhluk-makhluk sorgawi, itu punya kehendak bebas. Tidak ditentukan. Harus begini, harus begitu, atau seperti robot. Tetapi, dengan kehendak bebas yang bergerak itu, akan ada konsekuensi. Ya, konsekuensinya apa? Kalau positif, akan setia kepada Elohim Yahweh. Negatifnya apa? Negatifnya kalau memberontak, maka resultnya akan dibuang. Menjauh dari Elohim Yahweh untuk selama-lamanya. Nah, jadi pergerakan ini itu tidak ditentukan oleh Elohim Yahweh. Ya. Dan Elohim Yahweh menggunakan, karena dia adalah Elohim yang Maha Tahu, dan dia punya rencana untuk penyelamatan umat manusia. Caranya bagaimana? Ya, ini matematikanya Elohim Yahweh ya. Jadi dia ada rencana, ada planning. Dan planningnya kemudian dia harus melakukan kerjasama dengan manusia. Karena manusia harus ada kehendak bebas. Dari situ kita lihat misalnya dengan Avram. Avram, keluar kamu dari Ur Kasdim, dari sanak saudaramu, dari keluargamu, dari komunitasmu. Sekarang tergantung Avram mau atau tidak. Bisa lihat. Tapi Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu bahwa Avram mau. Dia tidak menentukan. Karena dia tahu lebih dahulu, maka dia mau, maka dia dikasih kesempatan. Itu pun ada cacatnya, yaitu Lot di bawah. Betul kan? Begitu pula dengan flow daripada peristiwa Potifar. Elohim Yahweh tahu, sekian tahun kemudian akan ada malapetaka di seluruh dunia, yaitu kelaparan. Bisa lihat? Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana caranya untuk supaya momen ini ternyata bisa bercerita untuk masa yang akan datang melalui keluarga pilihan, umat pilihan. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan Avram, Ishak, Yakub, Yosef. Bisa lihat, flow-nya ada di situ. Buat kita, kacamata kita lihat ya seperti malapetaka. Yosef tiba-tiba yang betul-betul dikasihi, dibuang ke sumur, dibuang ke perbudakan. Tapi buat kacamata Bapak Yahweh tidak. Karena di kacamata Bapak Yahweh, dia harus melalui itu semua. Karena ada satu target, di satu titik, dia akan menyelamatkan Misraim, Mesir. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan menyelamatkan keluarganya, yaitu keluarga Yakub. Bisa lihat di situ. Jadi flow ini dipakai oleh Elohim Yahweh. Ya, dan Elohim Yahweh bergerak dengan cara yang luar biasa. Nah, termasuk peristiwa bisa jadi sebetulnya Yosef ini dijual ke pegawai-pegawai yang lain. Tapi kok mengapa bisa jatuhnya di Potifar? Begitu loh. Itu sama dengan
Lah kok bisa tiba-tiba si istrinya Potifar itu bergairah gitu loh dengan si Yosef. Itu sama. Jadi ini seperti ada alur jalan begitu. Karena itu ayatnya ya yang diucapkan oleh em, Rabbi Saul, Roma 8 ayat 28. Elohim bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Bisa lihat? Ya, untuk saudara dan saya ceritanya pasti lain. Pasti lain. Ya kan? Tapi platformnya itu dituliskan oleh Elohim Yahweh melalui peristiwa Yosef. Itu platformnya ada di sana. Untuk saudara dan saya, ya, kita kan nggak mungkin jadi gubernurnya Mesir. Bahasa Mesir aja nggak tahu. Betul. Iya, iya. Iya kan? Tapi platform ini bisa digunakan untuk semua sebagai contoh. Ya, bahwa selama hidupmu ada di dalam Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach, ada rencana Elohim Yahweh yang luar biasa. Dan dia bisa menentukan langkah-langkah hidupmu asal kerjasama. Bisa lihat, ini sulit memang. Ya, apalagi bagi yang sulit itu yang mengalami posisi yang betul-betul lagi kondisi yang nggak enak. Misalnya, misalnya suaminya atau istrinya betul-betul menentang, menentang akan nama Yahweh sampai mau diceraikan. Misalnya seperti itu. Orang tua dan anak. Orang tuanya menentang nama Yahweh, padahal anaknya masih harus bergantung kepada orang tua. Sulit nggak? Sulit. Ada nggak? Ada. Saudara bisa lihat. Suaminya ternyata gembala sidang. Sulit. Istrinya percaya Elohim Yahweh. Nggak gampang. Tapi proses ini tidak sendiri. Saya bisa lihat, ada ruah Yahweh Elohim yang akan menolong setiap anak-anak Elohim Yahweh. Manusia-manusia Elohim. Jangan berkecil hati dengan segala situasi yang saudara hadapi. Karena ada tangan yang tak terlihat, yang penuh kuasa, yang akan menuntun. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Tapi ruah Yahweh Elohim yang jauh lebih presisi untuk bisa mengarahkan saudara. Saudara bisa lihat. Ada yang suaminya abusive. Tahu ya abusive ya? Ya. Istrinya tidak boleh percaya Elohim Yahweh. Kalau sampai percaya bakal disiksa secara fisik. Macam-macam. Atau keluarganya mengusir dia. Bisa lihat. Ada banyak. Tapi platformnya sudah dikasih oleh Elohim Yahweh melalui peristiwa Yosef. Bisa lihat ya di sini ya. Nah, di sini juga tadi Pak Yohanan bilang peristiwa apa itu namanya, istri Potifar yang tertarik dengan Yosef, dan Pak Yohanan membandingkan dengan peristiwa Ruben, terus kemudian peristiwa David dan Bathsheba, kemudian malaikat-malaikat yang jatuh yang melihat perempuan itu cantik-cantik yang ada di dalam kitab Bereshit, Kejadian Fatsal yang ke-6, ya kan? Itu case by case. Case by case. Kalau yang di peristiwa daripada malaikat-malaikat yang jatuh, itu memang case-nya untuk merusak. Merusak supaya apa? Supaya manusia tercemari, supaya kalau sudah tercemar, maka rencana daripada penyelamatan itu gagal. Karena profesinya adalah tumitmu akan dihancurkan dan engkau akan diremukkan kepalamu. Itu target setan. Supaya itu nggak terjadi. Jadi dia mengerahkan kekuatan untuk meracuni manusia saat itu dengan menggunakan
malaikat-malaikat yang jatuh, yang berubah fisiknya dan menghamili perempuan-perempuan. Ya, jadi itu motifnya di situ. Sedangkan motif daripada Daud perzinahan. Oh, Kemudian Ruben itu kebodohan. Ya memang ada unsur perzinahannya, akhirnya berzina ya dengan istri daripada Yakov. Ya, tapi dia bodoh karena dia melepaskan apa itu namanya hak kesulungan, sebelumnya. kesulungannya. Ya, nah sedangkan kasus Yosef ini, nah ini saudara, kasus Yosef ini dikatakan kalau kita baca di Kejadian 39 ayat yang pertama sampai yang ke-6 ini, bagian atas itu menceritakan bagaimana Elohim Yahweh pengurapannya ada di atas Yosef. Sehingga dia atmosfernya itu berbeda dengan yang lain, dengan budak-budak yang lain. Bisa lihat di situ. Atmosfernya beda. Nah, ini juga bahaya, saudara. Ya, karena buat istri Potifar ngelihat keindahan inner di dalam Yosef itu memancar keluar dari Yosef, dan dia pikirannya kotor. Bisa lihat di situ. Ya, bisa lihat. Hati-hati. Ya. Pengurapan itu bisa bikin orang yang biasa-biasa saja atau yang nggak ganteng, nggak cantik, itu bisa ganteng, saudara. Bisa bisa menarik sekali, bisa cantik sekali. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah pakai pengurapan. Orang dunia saja sudah ngerti kok. Loh, kamu kok mau kawin dengan orang yang usianya 50-60? Ganteng tidak? Ya dijawab, yang ganteng dompetnya, betul kan? Ya, ya. Kan? Itu kan, jadi nggak usah pakai pengurapan, pakai dompet aja orang bisa jadi nggak ganteng jadi ganteng, saudara. Betul kan? Ya, itu kan dunia seperti itu. Apalagi di dalam anointing. Itu jadi ini yang menjadi masalah di sini, yaitu istri Potifar terpaut dengan inner beauty daripada si Yosef. Ya, Yosef itu baik sikapnya dan elok parasnya. Gitu dia. Ya, bisa dipahami ya. Jadi itu case by case, kasus per kasus terjadinya seperti itu. Nah, kalau tadi cerita keluarganya yang diceritakan sama Pak Yokanan, ya kita enggak bisa jelas ya, karena harus ditelusuri mengapa kok sampai keluarga ini sang istri bisa bisa punya hubungan dengan laki lain. Ya, itu harus dideteksi mengapa. Itu kalau kepingin lebih dalamnya. Tapi ya pasti akan ujung-ujungnya pasti akan ada hubungan perjinahan. Ya, bisa lihat ya. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Yokanan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Roy atas tambahan-tambahan pendidikan buat saya untuk ini. Kiranya diberkati oleh Bapak Yahweh, Bapak Roy bersama keluarga. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya beralih ke Sister Connie, silakan. Ya, salam Pak Roy, salam manusia-manusia Elohim, Shalom. salam Arizona. Ya, saya terima kasih Pak Roy buat waktunya untuk saya mau kasih kesaksian. Ada dua hal yang saya mau sampaikan. Kalau yang pertama, saya masih ada hubungannya dengan Yosef, dan saya merasa tadi ketika Pak Roy bagikan bahwa apa saja sih yang dipunyai sama Yosef itu eh, apa menurut saya yang dulu zaman dulu waktu saya melahirkan anak saya yang cowok ini namanya Yosef, saya kasih nama Yosef. Dulu saya berpikir bahwa Yosef itu dulu masih dalam idola saya karena dia seorang manusia yang mau taat kepada Bapak Yahweh. Dulu pikiran saya itu pada saat dulu saya masih muda waktu itu kan kalau nggak salah saya umur 31 atau 32 tahun saya melahirkan Yosef. Dan saat itu iman saya itu pada saat hamil nggak tahu kenapa saya tuh berkali-kali diputar ulang video mengenai Yosef. Terus saya putar-putar nggak tahu tuh. Pokoknya
anak saya aja yang perempuan dulu udah 3,5 tahun saat itu jadi seneng nonton film tentang Yosef. Dan saya mendapatkan bahwa Yosef ini adalah seorang yang menurut saya ya, dia luar biasa pada saat dulu saya menganggapnya dia sangat luar biasa karena pada zaman masih mudanya itu dia menjadi seorang yang saya pikir dia udah punya discernment spirit ya pada saat itu. Dan Joseph juga jadi orang eh, yang apa jujur, setia, baik di dalam kehidupan sehari-harinya. Saya nonton di dalam film kartun pada saat itu, film kartun bagus banget bahwa Yosef itu adalah anak yang benar-benar menurut sama bapaknya. Jadi kayak orang yang termasuk orang yang di tenda gitu, di kemah. Dia tuh anak yang nurut banget sehingga seperti menurun dari bapaknya juga dia percaya sekali kepada Bapak Yahweh. Sehingga dari masa mudanya dia menaruh percayanya kepada Bapak Yahweh sampai dia dijual ke tanah Mesir, dia ketemu sama sama Potifar, disitulah hari-harinya mulai dibentuk dari dia percaya kepada Bapak Yahweh sampai akhirnya saya baca urut-urutannya sampai menjadi penguasa juga di Mesir sebagai orang nomor 2 di sana dikasih kuasa juga. Itu buat saya sangat luar biasa sampai saya kalau dulu sampai saya bilang kalau anak saya nih yang lahir laki, saya bilang sama suami saya kasih nama Joseph. Saya bilang gitu. Karena saya terlalu bangga atas Joseph karena bangganya karena dia menurut sekali sama Bapak Yahweh gitu. Sehingga waktu itu pas benar anak saya laki, saya berdoa sama Bapak Yahweh biarlah anak ini jadi anak yang dengar-dengaran dan juga pokoknya anaknya diberikan kepekaan, ketajaman. Jadi dia kalau saya bicara tentang Dafar Elohim, dia mau nurut gitu. Yaitu doa saya. Akhirnya ya sekarang-sekarang itu terbukti. Padahal dulu waktu SMP dia anaknya nggak nurut, dikasih tahu suka ngomel. Tuh, kalau di SMP itu saya tahu dia tuh bohong sama saya tahu gitu. Dia pernah dulu bilang ini dompet saya hilang, padahal saya tahu itu tidak hilang, tapi saya diemin aja. Dia bilang hilang. Oh ya 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 ya, saya nggak mau nyalahin gitu. Sampai dia sendiri nanti yang ngomong gitu kan. Atau saya kan nggak tahu memang benar apa enggak. Jadi cuman saya tahu anak ini tuh punya rasa nggak enak yang luar biasa. Jadi dia orangnya ketawa misalnya dia bohong, dia tuh kayaknya nggak nyaman. Saya tahu dia nggak nyaman kalau dia bohong gitu. Dan dia tuh anaknya dengar-dengaran sebenarnya. Makanya dia kalau dia salah, saya tahu dia udah nggak nyaman kalau dia salah. Dan ya itulah doa saya Pak Roy waktu dia masih kecil. Sampai saat ini saya berdoa juga supaya anak ini seperti Joseph punya kemampuan seperti Joseph yang punya tujuan yang luar biasa sampai tujuannya tercapai. Dan saya tahu waktu itu Joseph saya tahu perjalanannya pasti nggak mudah. Dari masa muda sampai dia besar di umur 30 dia diangkat. Saya tahu itu nggak mudah. Makanya jujur aja Pak Roy waktu anak saya itu mulai apa menentukan hidupnya gitu kan. Satu kali saya tuh berdoa supaya anak saya tuh mau ikut ibadah pelayanan menorah. Saya mikir mau nggak ya, karena kan anak ini kan suka juga main game. Dan saya tuh bergumul sekali gimana caranya anak ini terlepas dari game itu. Karena dia udah terlanjur suka sama teknologi dari kecil, Pak Roy, dari umur-umur 3 tahun. Dia udah main game. Pokoknya udah naik ke atas, udah dia main game sendiri. Bagaimana caranya ya saya melepaskan dia itu dari game itu, Pak Roy. Karena anak ini udah terlanjur suka. Apalagi bapaknya dukung gitu, karena bapaknya juga suka. Itu saya pergumulan. Bagaimana ya caranya ya Bapak supaya dia lebih suka ibadah ibadah baca daftar Elohim dibandingin gamenya gitu kan. Ya, itu pergumulan saya mesti puasa juga, mesti berdoa. Gimana ya si Joseph ini ya Bapak Yahweh, biar bukan kehendak saya yang jadi kehendak Bapak Yahweh atas hidupnya gitu saya berdoa. Tapi satu kali itu terjadi doa saya, gimana dia satu kali saya tanya, kau masih main game ya? Dia kalau digituin pasti marah kan. Tapi anak saya bilang, mah udah nggak ada game-gamean lagi di HP saya katanya. Di komputer saya juga nggak ada. Waduh, haleluya nih, Yosef ini akhirnya bisa terlepas dari game-game seperti itu. Saya senang banget. Dan
Dia suka bilang sama saya, ini udah mama jangan khawatir, saya nggak main game-gamean lagi. Wah, haleluya. Dan sampai saat ini saya berdoa untuk dia supaya dia sungguh-sungguh kepada Bapak Yahweh, bukan karena saya ya, bukan karena dia takut sama saya, jangan seperti itu. Biarlah dia benar-benar berharap penuhnya kepada Bapak Yahweh gitu kan. Tapi saya percaya yang jujur aja Pak Roy, ya gara-gara di pelayanan Menora anak saya bisa berdoa. Dulu-dulu boro-boro Pak Roy, dia nggak bisa berdoa. Kalau disuruh doa lebih baik lari dia pergi gitu. Dia nggak pernah mau berdoa, jadi kakaknya terus yang handle. Tapi saya bersyukur sekali itu dia. Waktu udah mulai masuk di pelayanan Menora, saya bersyukur dia bisa berdoa. Saya juga kaget kalau ibadah keluarga, dia bisa doanya lebih panjang dari kita semua, dari bapaknya, dari saya, dari kakaknya. Saya bersyukurnya luar biasa. Saya bilang, Bapak Yahweh, ajar terus, Ruah Yahweh, ajar terus dia punya roh takut akan Yahweh. Ajar perlu dia berikan kehausan akan lapar dan haus akan firman. Dan juga biarlah dia punya roh yang carilah dahulu kerajaan Elohim maka semuanya akan ditambahkan buat dia. Saya berdoanya seperti itu gitu. Ya, puji Bapak Yahweh, saya percaya Ruah Yahweh Elohim membantu dia yang terus-menerus diubahkan dia. Bukan karena saya tetapi karena Ruah Yahweh Elohim. Nah, itu yang pertama Pak Roy. Dan yang kedua adalah mengenai tadi yang Amsal 1 ayat 20. Dan ini saya sangat setuju sekali dan saya percaya ini Ruah Yahweh Elohim yang terus membantu saya yang mengenai hikmat memberi peringatan. Hikmat di ayat 20 Amsal 1 ayat 20 hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, dia memperdengarkan suaranya di alun-alun. Ayat 21 dia berseru-seru di pusat tempat orang berkumpul ketika gerbang dibuka di dalam kota, dia mengucapkan kata-kata. Dan sampai seterusnya ya ayat 22 itu juga bagus. Dan menurut saya Pak Roy bahwa hikmat itu memang harus diperdengarkan ke orang-orang karena saya sendiri mengalami kalau misalnya setiap saya ada orang yang ngeposting mengenai hikmat atau mengenai daftar Elohim, di mana aja dia posting misalnya itu saya membaca ketangkep sama saya tuh langsung merenungkan itu. Jadi apa yang pernah saya alami ketika saya melihat di Facebook atau di TikTok ataupun di mana saja di apa di video-video di YouTube. Jujur aja Pak Roy, saya tahu ngelihat hal-hal mengenai daftar Elohim itu saya langsung tersentuh. Jadi sampai saat ini ketika saya juga dari belajarnya dari Pak Roy, pengajaran dari Pak Roy, aduh itu mengubah saya juga sehingga saya pun tertarik untuk menyebarkannya lagi. Jadi punya keinginan setiap hari 3 konten atau lebih dari 3 konten atau cuma 2 konten, saya harus menyebarkan daftar Elohim karena apa? Karena saya tahu kemampuan saya cuma bisa nyebarin, tapi nanti Bapak Yahweh yang membuat orang-orang itu menjadi bisa tersentuh hatinya, bukan saya, tetapi banyak orang yang akan tersentuh hatinya melihat daftar Elohim. Karena saya tahu daftar Elohim adalah eh, ini adalah suara hati dari Bapak Yahweh. Jadi nggak heran kalau satu kali ada orang membaca, dia akan tersentuh dan akan hatinya tuh terbuka. Dan itu yang membuat mereka bertobat. Jadi eh, dari situ saya senang menyebarkan daftar Elohim melalui TikTok dan saya percaya sekali bahwa saya menyebarkan dengan kemampuan saya, tetapi Bapak Yahweh akan membuat dengan cara Ruah Yahweh Elohim sendiri memampukan setiap orang pas membaca, melihat itu tersentuh dan mereka bisa bertobat. Jadi saya nggak mau takut, saya nggak mau ragu atau takut buat video semua yang mengenai daftar Elohim. Tapi terus terang Pak Roy, kalau saya ngebaca sendiri pagi-pagi saya baca daftar Elohim, saya tuh tersentuh. Jadi rasanya saya mau ingin sebarkan ke semua orang, ini loh berita dari Bapak Yahweh, kamu harus baca ini loh, baca, baca. Ini Bapak Yahweh langsung yang ngomong loh, bukan saya. Pengen saya gituin gitu. Jadi saya tuangkan lewat video, baca. Jangan sampai dilewatkan gitu. Apa yang Bapak Yahweh katakan di dalam daftar Elohim, itu sebenarnya dengan cintanya Bapak Yahweh supaya semua orang bisa tahu dan dengar gitu. Daftar Elohim kadang-kadang isi firman Bapak Yahweh saya taruh aja bulat-bulat panjang-panjang.
Saya ingat Pak Adi juga, Pak Adi sahabatku suka share panjang-panjang di Facebook, saya suka baca. Wah, emang bagi orang yang nggak suka, emang kayak ya lalu lalang. Tetapi kalau dia baca terus dan ketangkep hatinya, ya kadang-kadang saya sendiri aja juga terharu gitu bacanya. Dan kalau semua orang bisa begitu, saya yakin mereka akan bertobat gitu. Jadi kemarin saya bagikan di TikTok sampai saya tulis, saya ambil dari gambarnya Pak Roy. Saya tuh sampai nadanya kadang-kadang saya mikir saya mesti ngomong keras apa enggak ya Bapak. Kadang-kadang gregetan gitu kan. Banyak orang mengabaikan daftar Elohim. Saya saya sampai berpikir kadang-kadang udah mau deket mereka ngabain-ngabain kayaknya jadi gregetan sayanya. Sampai saya belum posting sih mengenai waktunya Bapak Yahweh. Saya diajarin untuk nulis ini tapi belum saya posting. Saya masih gimana pada saat itu ya. Saya tulis bahwa hari ini saya diingetin Bapak Yahweh menghitung mundur sampai di hari hanya. Saya posting di situ tapi saya belum posting di TikTok. Saya cuma tulis itu dulu, belum sempat saya posting karena saya diingetin bahwa waktunya sudah nggak lama. Jadi kamu menghitung mundur dari sekarang sampai di waktunya terjadi yang namanya harpazo. Saya bilang kalau udah itu terjadi, kamu jangan nangis guling-guling ya, karena saya sudah memperingatkan kamu. Sampai saya tulis begitu, cuman memang belum saya share. Kadang-kadang gregetan gitu loh Pak Roy. Jadi terima kasih Pak Roy buat hari ini. Daftar Elohim meneguhkan saya mengenai Joseph dan juga hari ini saya mau bilang bahwa saya juga nggak mau berhenti untuk memposting Daftar Elohim. Terima kasih Pak Roy juga udah membantu di segala hal untuk saya ngelihat guru saya Pak Roy bersemangat gitu untuk membagikan daftar Elohim, kerajaan Elohim itu kepada saya. Jadi saya juga bersemangat Pak Roy sebagai muridnya, saya bersemangat banget untuk terus menyebarkan kebenaran daftar Elohim ini. Terima kasih banyak Pak Roy. Terima kasih. Ini aja Pak Roy. Haleluya. Terima kasih Sister Connie. Ya, ini yang semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan. Iya. Yaitu sharing. Ya, dengan apa yang Elohim Yahweh berikan, ya kita sharingkan. Ya, untuk menentukan orang itu masuk di dalam rencana Elohim Yahweh, ya itu respon daripada setiap manusia. Apakah mereka mau meresponi atau tidak, tetapi kita bikin platformnya dengan pimpinan Yahweh Elohim. Saya pakai YouTube, Sister Connie pakai TikTok, ya, karena lebih canggih di sana untuk menyampaikan yang singkat-singkat, tidak masalah, ya. Jadi ini seperti yang dikatakan di dalam Amsal tadi, hikmat diperdengarkan di mana-mana, ya. Nah, bagian nanti dia mau tobat atau tidak, ya itu urusan Ruah Yahweh Elohim, Iya, benar. kan yang akan menarik mereka untuk bisa bisa kembali ke pola akar yang benar, percaya Bapak Yahweh dalam Yesus HaMashiach, ya. Ya syukur-syukur kalau masih ada waktu mereka dapat kesempatan untuk bertumbuh, berbuah, menghasilkan reward gitu. Tapi kalau enggak, ya hilanglah kesempatannya. Ya, tapi bagian saudara dan saya, kita sudah melakukan apa yang dipercayakan oleh Elohim Yahweh. Ya, sudah dipercayakan, kita lakukan semaksimal mungkin. Ya, semaksimal mungkin. Ya, puji Bapak Yahweh. Terima kasih untuk Jeskoni dan juga untuk semua manusia-manusia. Sama Pak Roy. Ya. Ya, terima kasih puji Bapak Yahweh. Tetap PR saudara baca karena kita sudah membahas Kejadian 37, 39, 40, maka bagian saudara tetap membaca 41 sampai 50. Ya, saya belum bisa menentukan pembahasannya apakah cuma 41 atau 42, saya belum bisa sekarang. Minta pimpinan Ruah Yahweh Elohim, nanti Dia yang Maha Kuasa bergerak untuk mempersiapkan ini semua. Tapi bagian saudara adalah tetap membaca 41 sampai 50. Ya.
Ya, nanti kita akan terus berjalan dan terus akan diperlengkapi dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung. Ya, terus semangat, berakar, bertumbuh, berbuah. Ya, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, dalam pikiran, akan disediakan oleh Elohim Yahweh bagi dia yang mengasihi Elohim Yahweh. Amin. Dan apa yang saudara hadapi sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan saudara terima. Tidak sebanding. Ya, dan ingat, saudara tidak sendiri. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Itu kata Yeshua. Aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Pegang baik-baik. Ya, berapi-api, tetap memiliki minyak, ready untuk take off anytime. Ya. Amin. Haleluya, Bapak yang berkati. Kita satukan dalam doa. Kasih Abah Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, kami mengucap syukur penyertaan Elohim Yahweh dalam minggu-minggu ini, dan terus kami mohonkan pimpinan Ruach Yahweh Elohim boleh menuntun manusia-manusia Elohim terus boleh berakar, bertumbuh, berbuah, menghadapi banyak hal. Kami percaya kami tidak sendiri, karena janjimu yang betul-betul kokoh. Engkau tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu, bahkan engkau mengirimkan penolong yang lain, yaitu Ruach Yahweh Elohim, yang adalah Ruach Yahweh itu sendiri, tinggal, dwelling di dalam hidup kami semua. Terima kasih Abah Yahweh. Kami ucap syukur atas anugerah-Mu, memberkati dalam minggu yang akan datang, dengan berkat penyertaan pimpinan daripada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach dan Ruach Yahweh Elohim, sampai saudara dan saya terangkat dalam peristiwa Harpaso. Di dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amen. Haleluya. Bapak yang berkati. Terima kasih Kak Roy. Terima kasih Pak Roy, Ibu Hadas, Pak Pangkas. Terima kasih. Terima kasih Pak I love you so much. Terima kasih Terima Arizona. kasih. I love you. Sampai I love jumpa you manusia-manusia semua. Elohim. Terima kasih Pak Roy. Shalom.